Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat kembali melanjutkan hikmah ke-36 dari urutan kitab Menyelam ke Samudra Ma'rifat dan Hakikat. Temanya dampak buruk berteman dengan orang yang tidak baik. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu menuju Allah dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Jadi hikmah ini itu seolah berpesan kepada kita untuk selektif menjadikan seseorang itu sebagai teman dekat. Sebab tidak semua teman itu membawa kita kepada cahaya Allah. Tidak semua teman kita itu mengingatkan kita kepada Allah. Banyak teman yang membuat kita merasa seru, merasa tertawa, tapi melupakan Allah. Banyak teman itu yang menemani perjalanan hidup di dunia, membantu ekonomi dan lain sebagainya, tapi menjauhkan hati dari akhirat. Hikmah ini berpesan kepada kita supaya kita itu mengetahui teman yang baik itu seperti apa. Jadi menurut hikmah ini, teman yang baik atau orang yang bisa kita jadikan sebagai teman dekat, sahabat, adalah orang yang ketika dipandang mengingatkan kita kepada Allah, ketika berbicara menambah ilmu dan ketenangan, ketika bersama mereka hati menjadi lembut untuk taat. Kenapa ini penting? Karena hati manusia itu mudah dipengaruhi lingkungan. Jadi kalimat ini, hikmah ini memang berat tapi menyelamatkan. Karena banyak orang yang hancur bukan karena musuh, tapi karena salah pilih teman, salah menjadikan seseorang sebagai teman dekat. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama atau sifat teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka carilah sahabat yang membuat kita itu malu berbuat maksiat. Cari sahabat itu yang mengingatkan kita saat lalai. Sebab kadang hidayah itu datang saat kita duduk bersama dengan orang yang soleh. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga mengatakan, rubama kunta musi angfa'ara kal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Boleh jadi engkau sebenarnya orang yang buruk, tapi engkau merasa dirimu baik karena engkau membandingkan dirimu dengan orang yang lebih buruk darimu. Coba perhatikan kalimat ini, betapa halus jebakan hawa nafsu. Kadang seseorang merasa dirinya sudah soleh karena melihat orang lain lebih lalai, lebih banyak dosa, lebih rusak akhlaknya. Padahal ingat, ukuran kemuliaan bukan dibandingkan dengan manusia, tapi dibandingkan dengan kedekatan kepada Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah justru semakin takut pada dirinya sendiri. Semakin tinggi ilmunya, semakin kecil ia merasa di hadapan Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan agar kita tidak tertipu oleh perasaan baik yang palsu. Karena merasa suci adalah awal kehancuran hati. Allah berfirman, "Fala
tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Allah lebih mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Jadi mukmin sejati bukan manusia yang sempurna tanpa dosa, tapi orang yang ketika salah ia segera bertobat. Jika diberi nikmat ia bersyukur. Ketika diuji ia bersabar dan hidupnya selalu berusaha mendekat kepada Allah. Semoga bermanfaat.